Iya, silakan duduk dulu semuanya. Silakan. Senyamannya mau duduk di mana? Silakan. Oke, baik. Nah, ini sudah nyaman ya semuanya duduknya? Sudah. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, ini kayak semua sudah seger nih ya. Tadi sebelumnya ada kelas atau gimana nih kalian semua? Ada sih Bu, UAS kebetulan. Oh UAS, oh berarti minggu-minggu UAS ya? Iya. Iya sih benar-benar. Gimana? UASnya sudah menggerogoti kalian? Sudah. Oh, sudah. Sangat menggerogoti. Sangat menggerogoti ya. Kayaknya tekanan dari UAS itu dalam ya. Tidak hanya itu saja Bu. Oh tidak itu aja, emang ada apa aja nih di semester ini? Ada itu Bu, seminar usulan skripsi. Waduh, kalian sebentar lagi berarti ada seminar ya? Iya. Keren lah kalian nih, sangat-sangat terburu-buru ya. Guru-gurui departemen. Oh iya, betul. Gak apa kan biar cepet lulus juga ya. Settingnya semester ini harus sempro. Ah gitu ya, keren loh itu berarti. Ini siapa tahu kan 7 semester lulus. Amin. Oke, nah sebelumnya kalian sudah kenal satu sama lain atau belum? Belum sih. Belum ya. Cuma pernah lihat aja Bu. Oh lihat aja gitu ya. Nggak apa-apa. Kita perkenalan dulu aja satu-satu. Nanti kita sebutkan nama dan juga prodi kalian gitu ya. Oke, silakan dari Mbak sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Salma Salima, biasanya dipanggil Salma, dari jurusan bimbingan dan konseling. Oh, bimbingan konseling ya. Oke, baik. Nah, silakan dari Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Nisa, biasa dipanggil Amel. Saya dari prodi fisika. Oh, fisika. Keren. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yuri Selsa Prabelia, biasa dipanggil Yuri dari prodi psikologi. Oh, psikologi. Wow. Silakan, baik. Perkenalkan, nama saya Yusniar Maulida, bisa dipanggil Yusni dari prodi manajemen. Oh, manajemen. Iya. Keren. Berarti jadi beda-beda jurusan ya. Tapi ini kalian semester berapa nih kira-kira? Semester 5. Oh, 5 semua ya. Ini Iya. berarti ternyata sama loh, kalian semester 5 semua gitu ya. Oke, nah sebelum memulai sesi konseling kali ini, saya mau memberikan sebuah ice breaking untuk kita semua biar kita lebih bisa relax dan juga lebih fokus. Kita main ice breakingnya simpel-simpel aja. Kita main tepuk aja. Nanti kalau misal saya bilang pagi 1 tepuk, siang 2 tepuk, kalau sore 3 tepuk. Nah kalau malam 3 tepuk. Jadi diam. Oke? Apakah sepakat? Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat semua, kita mulai ya. Oke, Ya. kita coba. Pagi, siang, sore, malam, siang, sore, pagi, malam, Bayangin dia mau siap-siap ya. Gak apa-apa. Kita lagi ya. Siang. Ayo, siang loh. Gak apa-apa. Sore, pagi, siang, sore, malam. Gak apa-apa. Kayaknya kalian sudah mulai fokus ya. Gak apa-apa ya. Yang salah-salah ini kita fokuskan diri kita untuk di sesi konseling ini. Oke, sebelumnya kalian apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah sih. Oh, sudah. Iya, Itu konseling kelompok atau individu, Mbak Salma? individu. Oh, individu. Oke. Nah, karena ini setting kelompok, saya akan menjelaskan ulang mengenai sesi konseling kelompok ini gitu. Nantinya kita akan sharing saja mengenai permasalahan kita gitu ya, permasalahan kalian satu persatu. Nantinya bisa nih kalian bisa nge-share pengalaman-pengalaman kalian, permasalahan-permasalahan kalian atau pendapat-pendapat kalian gitu ya. Dan juga ini nantinya karena kan kalian semua memiliki permasalahan, kita akan di pertemuan kali ini karena keterbatasan waktu juga kita akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu yang memang
itu sangat harus diselesaikan hari ini juga gitu ya. Nanti kita akan menyepakati bersama gitu, dan untuk waktunya nanti di sekitar 30 menitan kita batasi ya, karena setelah ini juga pasti kalian ada kegiatan dan juga saya juga ada kegiatan lainnya seperti itu. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Oke, kalau kalian sudah sepakat gitu, apakah kalian sudah siap nih untuk melakukan sesi counseling berkelompok nih? Siap. Oke, sudah siap ya. Kalau kalian sudah siap, nih kalian bisa menceritakan satu persatu mengenai permasalahan kalian secara garis besar terlebih dahulu gitu ya. Permasalahan kalian akhir ini itu seperti apa, bisa dijelaskan seperti itu. Silakan dari Mbak Yusni terlebih dahulu. Oke Bu, jadi saya itu akhir-akhir ini kayak motivasinya itu menurun gitu loh Bu. Saya kayak males aja gitu loh mau berangkat kuliah itu, kayak nggak ada tenaga, kayak lemes, capek gitu. Soalnya kan udah akhir semester nih, udah menjelang selesai semesternya, terus juga lagi minggu-minggu UAS itu kayak nguras tenaga banget gitu loh Bu. Akhirnya tuh kayak bawaannya tuh kayak ya Allah berangkat nggak ya, kayak males gitu loh Bu, mau berangkat itu. Terus juga jadi bawaannya tuh kayak ngantuk gitu loh Bu, di kelas tuh kayak bawaannya tuh tidur aja gitu rasanya gitu. Jadi kayak udah nggak se-excited dulu awal-awal gitu, jadi kayaknya itu sih. Oh, jadi ini Mbak Yusni itu karena merasa motivasinya itu menurun karena memang ini sudah di penghujung semester juga ya gitu. Rasanya udah sangat malas sekali untuk melanjutkan lagi Betul, ya gitu. betul. Kayak Capek banget ini. rasanya capek banget ya gitu. Iya, baik-baik. Nah, itu dari Mbak Yusni ya. Oke, silakan kalau dari Mbak Yuri. Ya baik, jadi kalau dari saya tuh akhir-akhir ini tuh saya sering overthinking sih Bu. Itu karena saya tuh sering scroll sosial media, terutamanya tuh di Instagram sama di TikTok sih. Itu overthinkingnya selalu atau gimana? Lebih kalau malam aja sih Bu, soalnya kan saya scroll sosial media itu waktu malam gitu. Jadi emang karena sosial media, sering scroll sosial media, jadinya sering overthinking juga ya gitu. Oh iya, memang ini sosial media ini kadang membuat kita moodnya naik turun ya gitu. Oke, itu kalau dari Mbak Yuri. Kalau dari Mbak Amel silakan. Ini bukan sekarang kan saya ada mata kuliah seminar usulan skripsi itu kan, dimana itu harus dikerjain dan emang tagihannya itu bareng juga sama UAS. Terus saya tuh gak bisa nolak ajakan teman saya nongkrong karena juga gak enak kalau misalkan saya sendirian yang gak ikut. Kalau misalkan semua teman-teman saya ikut tapi kok saya nggak ikut dengan alasan saya mengerjakan tugas. Nah itu saya tuh sering kayak dibilang apa alasan aja kamu biar gak ikut nongkrong kan, kok sampai kayak gitu gitu sih Bu. Gitu ya. Berarti ini teman-temannya Mbak Amel tuh sering ngajakin nongkrong gitu ya. Terus Mbak Amel ini ngerasa gak enak gitu ya banget gitu. Terus nolak pun juga takutnya dijawab tidak enak juga gitu teman-teman. Oke, nah itu kalau dari Mbak Amel ya. Nah, kalau dari saya dari Mbak Salma ini gimana? Kalau saya tuh merasa kayak boros gitu sih Bu. Saya sadar juga, terus orang-orang di sekitar saya tuh sadar juga kalau saya boros. Nah itu saya tuh lebih boros ke beli pakaian gitu. Nah itu saya suka beli pakaian tuh mungkin dari kecil ya Bu. Saya tuh kayak kebiasaan diturutin gitu kayaknya, jadi kebawa sampai sekarang. Jadi kayak kalau nggak keturutan tuh kayak agak gimana gitu. Iya, jadi Mbak Salma ini tuh ngerasa boros ya, apalagi borosnya di pakaian gitu ya, dan itu selalu ya kayak kalau misalnya nggak diturutin rasanya gak enak gitu ya di diri sendiri gitu. Oke, itu kalau dari Mbak Salma ya gitu. Oke, nah jadi tadi kan teman-teman semuanya sudah menceritakan nih secara garis besar permasalahan yang sedang dialaminya ya ini gitu. Ini juga bervariasi ya ternyata permasalahan kalian gitu. Nah, kalian teman-teman sekalian ini bisa nih selanjutnya untuk merating gitu mengenai permasalahan yang sedang dialami nih, kira-kira berapa nilai penilaiannya dari 1 sampai 10 gitu dan mengapa alasannya gitu ya. Oke, silakan kalau dari Mbak Yusni. Ini rating masalah saya sendiri. Iya, dari 1 sampai 10. Kalau menurut saya sih 7 sih. Oh, 7 per 10 ya. Iya. Kenapa ini kok 7? Soalnya kan ya cuma kayak ngantukan, terus lemas juga nggak ada tenaga gitu kan. Mungkin kalau saya bisa
ngembaliin mood saya itu kayaknya udah nggak terlalu yang berat banget gitu sih masalahnya. Oke, nah itu kalau dari Mbak Yusni ya berarti emang masih bisa kalau misalnya moodnya itu lagi baik berarti masih bisa untuk dijalani gitu ya. Iya. Oke, itu kalau dari Mbak Yusni, kalau silakan kalau dari Mbak Yuri. Kalau dari saya sih 6,5/10 ya. Kenapa itu Bang? Soalnya itu tuh nggak selalu terjadi setiap hari gitu loh. Jadi ada momen-momen itu bisa saya bisa overthinking sama saya biasa aja. Gitu ya, berarti emang nggak selalu overthinking ya, hanya sesekali waktu aja gitu ya, dan itu overthinkingnya sampai malam juga ya. Oke, itu kalau dari Mbak Yuri. Kalau dari Mbak Amel bagaimana? Mungkin sama sih Bu, 6,5. Oh, 6,5 juga ya, kenapa tuh kalau 6,5? Mungkin bisa saya atasi dengan mengabaikan perkataan dari teman-teman saya seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi masih bisa lah ya untuk tidak menanggapi Iya. dari jawaban dari teman-temannya Mbak Amel ini. Oke, kalau dari Mbak Amel sendiri, nah kalau dari Mbak Salma yang terakhir berapa nilainya? Saya mungkin bisa 7,5 Oh, 7,5. Kenapa tuh Mbak kok 7,5? karena saya suka beli juga gampang bosen Bu. Itu kayak apa ya, saya nggak tahu juga ke diri saya sendiri tuh gimana kok bisa gitu loh, kayak gampang beli tapi gampang bosen juga gitu. Gitu ya. Berarti emang ini apa namanya, Mbak Salma tuh ngerasa sering bosen juga ya sama pakaian-pakaiannya yang udah dibeli gitu ya. Gampang beli juga terus gampang bosen Iya, juga ya. itu kayak Gitu. sulit gitu loh ngatasinnya gimana kok bisa gitu ya. Oke, itu kalau dari Mbak Salma ya 7,5/10. Nah, ini kira-kira nih menurut teman-teman semuanya, tadi kan teman-teman sudah menceritakan secara garis besar permasalahannya bagaimana dan juga sudah meranking juga nih dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira menurut teman-teman sekalian siapa nih yang akan kita bahas terlebih dahulu permasalahan di pertemuan ini, seperti itu. Mungkin permasalahan dari Salma sih, karena kan rating tertinggi di antara kita semua. Oke, baik. Nah, dari Mbak Salma ya, jadi apakah Mbak Salma bersedia? Bersedia Bu. Oke, kalau bersedia yang lain juga sudah sepakat? Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat nih bisa dari Mbak Salma menceritakan lebih detailnya lagi bagaimana permasalahan yang terjadi di diri Mbak Salma. Oke, saya itu boros ke pakaian. Nah itu pakaiannya kan lebih suka kayak beli thrift gitu Bu. Kan Iya. thrift murah. Iya. Nah itu saya sekali beli bisa 5 gitu. Oh, gitu ya. Nah saya suka thrift itu dari SMK kelas 2. Jadi udah berapa tahun ya? 4 tahun mungkin. Nah itu jadi kayak kebawa gitu dari dulu sampai sekarang. Kan karena saya suka beli thrift itu karena cuma ada satu barang dan itu yang nyaman itu nggak ada gitu. Nah sukanya dari itu dan karena murah juga. Nah misal saya beli 5 gitu ya Bu, yang udah datang 5 nih, udah datang ke saya. Nah itu kayak yang datang tuh kadang misal nggak sesuai sama yang keinginan saya gitu. Nah itu lama-lama kayak mikir kenapa kok aku beli ini ya, terus lama-lama numpuk, kan aku ngelihatnya di lemari itu numpuk gitu ya. Terus aku kayak milah-milah gitu, nyoba milah-milah mana pakaian yang kayak aku ngerasa bosen atau nggak seret gitu. Terus aku kumpulin kok tiba-tiba banyak gitu. Aku bingung kan mau ngapain bajunya. Nah dari itu aku coba jual ke pre-love gitu. Nah itu kadang ada yang laku, ada yang enggak. Nah dari yang saya tuh kayak nggak sabaran gitu loh, ala wis saya kasih aja ke orang gitu. Tahu-tahu udah setumpuk kayak 15 biji gitu. Itu sih Bu. Kebanyakan saya kasih ke orang gitu. Oh, Kalau iya. nggak laku. Baiknya ini dari Mbak Salma tuh tadi mengatakan memang udah lama ya sekitar 4 tahun ya ini sering nge-thrift juga gitu ya, dan juga sering beli baju, dan itu sekali beli tuh bisa 5 Iya. pakaian gitu ya, dan itu juga ternyata menumpuk ya di lemari yang Iya. pakaian yang udah merasa bosen gitu ya. Oke, nah itu kalau misal dari keluarganya Mbak Salma gitu mengetahui, mungkin orang tua Mbak Salma sendiri itu ketika tahu bahwa Mbak Salma itu boros pakaian tuh bagaimana reaksi? Maksudnya kayak apakah mereka akan marah atau mereka biasa saja itu seperti apa? Menurut orang tua saya tuh saya nggak apa-apa beli baju Bu, tapi kalau thrift itu kan second ya Bu. Iya. Nah itu orang tua agak nggak srek sebenarnya. Kayak ngapain sih beli baju yang bekas gitu. Terus aku bilang kan bagus gitu, nggak ada yang nyamain gitu.
terus ya gimana ya responnya gitu-gitu aja sih, nggak sampai yang kayak nyetopin banget aku buat nggak beli baju gitu. Oke, berarti terus bisa aja ya, cuman agak kurang serik ketika Iya. Mbak Salma tuh nge-thrift gitu ya. Terus orang tua tuh juga tahu saya tuh gampang bosenan gitu sama baju. Gitu juga ya. Oke, nah itu kalau dari Mbak Salma ini tadi sudah menceritakan tentang permasalahannya. Kalau dari teman-teman semuanya sekalian ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin berpendapat atau mau share juga tentang pengalamannya? Jadi silakan. Mungkin saya Iya, silakan, Mbak. share pengalaman, bukan pengalaman sih, mungkin cerita dari teman-teman atau kerabat saya itu juga ada yang berjualan thrift juga, usaha. Terus itu sering mengatakan juga kalau misalkan baju-baju yang dijual ini tuh biasanya tuh bekas orang yang mungkin meninggal, terus mungkin bekas dari orang yang kecelakaan seperti itu. Karena kan kita nggak tahu ya masa lalunya tuh gimana. Terus itu juga sering ada yang bilang kalau misalkan udah memakai baju bekasnya itu kadang kayak sering dimimpiin gitu sama orangnya yang udah meninggal. Jadi seperti itu mungkin. Ya itu agak seram ya ceritanya gitu ya. Untuk kalau dari Mbak Amel ya, Mbak Amel nih punya ini ya cerita dari teman-teman di sekitarnya Mbak Amel ya mengatakan seperti itu gitu, agak seram ya gitu. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau juga ingin menanggapi juga mengenai permasalahannya, silakan Mbak. Jadi kan dari cerita Mbak Amel Iya. tadi gitu, apa Mbak Salma pernah nggak mimpi gitu? Enggak sih, aku apa ya, nggak kepikiran kayak dimimpiin terus orang yang datang ke aku yang beli baju gitu, enggak sih. Aku soalnya kalau beli baju tuh mikirnya bagus gitu, aku nggak mikir itu bekas kecelakaan, semoga enggak ya. Iya. Bekas kecelakaan atau orang meninggal aku nggak mikir ke situ sih. Yang penting bagus sih aku. Oh gitu. Jadi emang pikirannya udah kalau udah bagus ya saya beli gitu ya gitu. Oke, berarti nggak kepikiran sampai sana ya, dan semoga enggak juga ya. Gitu. Oke, baik, itu tadi dari Mbak Yuri. Silakan kalau dari Mbak Yuri apakah ada yang ingin ditanggapi? Kepo ini sih kan baju thrift itu kan nggak hanya dari kayak bekasnya baju orang meninggal atau baju orang kecelakaan gitu kan, tapi kan juga ada yang dari kayak bekas-bekasnya apa merek tertentu yang emang lagi banding harga banget gitu, mungkin akhir tahun gitu. Nah itu apa Mbak Salma itu juga milihin kayak gitu atau sekedar emang oh bajunya bagus nih ya udah aku ambil gitu? Kalau aku yang penting bagus aja sih, nggak mesti kayak harus dapat brand tertentu. Kalau kedapetan ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi emang nggak ngejar yang emang lagi sell gitu ya, emang apa yang suka aja gitu ya. Oh kalau yang sel gitu kadang ngejar juga sih Bu. Gitu. Kadang kalau ambil banyak tuh ada potongan 3.000 per barang gitu kadang. Gitu ya. Jadi nggak cuma nge-thrift ya, berarti kayak ngejar sell juga ya biasanya. Gitu ya. Itu kalau dari Salma ya gitu. Oke, nah tapi kalau misal dari Mbak Salma sendiri pada saat membeli baju ini tuh biasanya bisa bisa dicatat nggak? Maksudnya berapa minggu sekali, apa berapa bulan sekali, atau semaunya aja? Kalau dulu semester berapa ya Mas Boyo? Semester 1, 2, 3, 4 itu cukup sering, nggak sesering semester sekarang karena mungkin udah kayak apa ya, kayak capek gitu mungkin. Dulu tuh sering Bu saya mungkin sebulan gitu saya sempetin sekali gitu buat beli. Kalau sekarang mungkin enggak sih, nggak tentu, nggak sesering dulu. Oh gitu ya. Berarti di semester ini tuh mulai berkurang ya, karena emang rasa bosan juga gitu. Iya mungkin capek. Gitu ya. Oke, nah kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan lain? Belum ada sih. Belum ada ya. Oke. Nah kalau ini Pak, untuk sekarang nih, apakah masih memang, kan tadi kan Mbak Salma mengatakan baju-baju yang udah bosen, yang udah jarang dipakai itu tuh dikasih ke teman-teman atau ke di pre-love, nah itu sampai sekarang masih kayak gitu atau enggak? Sekarang terakhir saya itu 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu itu di pre-love gitu atau gimana? Itu kayak dari
sih BEM gitu, butuh kayak sumbangan gitu, saya ngasih. Oh, disumbangkan gitu ya, berarti disumbangkan gitu. Oke, nah berarti emang nggak cuma di pre-love juga ya, ternyata disumbangkan juga gitu ya. Oke, nah tapi kalau dari Mbak Salma sendiri, emang kalau misal mau kayak mau pergi, mau keluar itu emang suka mix and match pakaian gitu nggak? Kan biasanya kalau orang yang suka pakaian gitu kan suka nih kayak nyocok-nyocokin baju gitu. Nah kalau dari Mbak Salma sendiri apakah seperti itu? Kalau saya kalau mau kuliah atau mau main, nah itu saya bayangin dulu Bu, bayangin pakai baju ini cocok nggak ya, bayangin dulu kalau cocok saya pakai, besoknya saya pakai. Kalau misal kayak agak mungkin nabrak gitu ya, Iya. saya kadang tetap pakai sih Bu, asal warnanya tuh nyambung, nggak kayak misal hijau, kuning, merah itu kan nabrak banget kan. Berarti emang nyiapin juga ya gitu. Iya, bayangin dulu Iya. saya. Gitu, iya sih gitu keseringan. Oke, jadi emang sebelumnya tuh sering bayangin gitu ya, pakai ini cocok, pakai ini sesuai gitu. Oke, nah itu dari Mbak Salma. Nah kalau misal dari keinginan Mbak Salma sendiri gitu, nah sebenarnya tuh Mbak Salma tuh berkeinginan apa sih untuk dari permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Salma sendiri? Saya pengen kalau beli baju itu nggak gampang bosan. Terus sama kalau beli baju itu bisa dikontrol, nggak misal sekali beli 5 mungkin bisa ngurangin ke 2 gitu. Oh, oke, berarti emang pengennya tuh nggak gampang bosan gitu ya sama baju-bajunya, dan juga Mbak Salma juga pengen mengurangi ya untuk pembeliannya ini, yang sebelumnya 5 pengen jadi ke 2 atau 3 gitu ya gitu. Nah tapi kalau dari Mbak Salma sendiri, dari dua hal keinginan tersebut tadi itu apakah menurut Mbak Salma itu Mbak Salma bisa menggapainya, atau menurut Mbak Salma tuh ini susah gitu untuk digapai? Yang susah itu kayaknya yang gampang bosan itu Bu. Gitu ya. Kalau yang kontrol mungkin bisa ya, sekarang udah bisa kontrol kok saya merasa. Tapi untuk dari dirinya Mbak Salma sendiri, dari dua keinginan tersebut, hal yang benar-benar Mbak Salma tuh bisa yakin gitu untuk menggapainya tuh yang mana? Yang bisa Atau kontrol. yang bisa ngontrol? Iya. Kalau yang nggak gampang bosan itu Mbak Salma masih merasa ragu atau gimana? Nggak tahu ya Bu, saya tuh pengen kayak baju saya tuh yang bertahan lama dari dulu banget sampai sekarang tuh bisa dihitung jari. Oh gitu ya. Iya. Yang lainnya udah bosan Iya. gitu ya. Beli aku kasih ke orang, beli bosan aku kasih ke orang. Oke, itu dari tanggapannya Mbak Salma ya. Kalau dari yang lain, mungkin ada yang mau menanggapi mengenai keinginan dari Mbak Salma mengenai biar gak gampang bosan ini gitu. Mungkin waktu milih tripnya itu dilihat dulu sih personal stylenya itu Mbak Salma itu dipahami dulu gitu loh, apa sih sebenarnya kebutuhan dari bajuku ini, yang aku maunya model yang kayak gimana gitu. Jadi nanti waktu cari trip itu udah tahu nih, oh ini pasti aku nggak bakalan bosan sama baju yang model kayak gini gitu. Jadi bisa awet sampai jangka panjang gitu. Nah itu kan dari Mbak Yusni ya gitu, mengenai memberikan gambaran mengenai biar nggak gampang bosan gitu. Nah kalau dari Mbak Salma sendiri mengenai tanggapannya Mbak Yusni ini bagaimana? Apakah sekarang nih sudah mulai bisa gitu ya untuk yakin untuk biar nggak gampang bosan, atau masih ragu gitu? Saya pernah sih Bu yang dikatakan Mbak Yusna itu kayak dipikir-pikir dulu kayak baju ini tuh cocok nggak buat jangka panjang gitu. Biasanya kan saya tuh biasanya pilih warna aman Bu, atau nggak banyak motif. Itu kan biasanya kepake terus kan, gitu sih Bu. Saya pernah sih beberapa kali gitu. Oke, nah berarti dari dua hal keinginannya Mbak Salma ini tadi, Mbak Salma akan berkeinginan dua hal tersebut, atau salah satu saja, atau dua-duanya? Aslinya sih pengen semua Bu, tapi mungkin yang pasti bisa saya lakukan itu yang kontrol itu. Yang kontrol ini ya gitu. Berarti Mbak Salma memilih untuk yang mengontrol, untuk tidak membeli baju banyak ya gitu. Oke, berarti Mbak Salma
memilih yang mengurangi ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari yang sudah dilakukan Mbak Salma untuk mengurangi ini, tadi Mbak Salma mengatakan ini ya, apa namanya, milih-milih baju itu ya. Itu apakah sudah ini Mbak? Itu ada hal lain apa yang sudah dilakukan Mbak Salma atau hanya itu aja yang sudah dilakukan? Buat kontrol itu. Iya. Apa ya, mungkin nggak buka shop. Itu yang Iya. dilakukan, yang sudah dilakukan maksudnya. Iya, heeh. Akhir-akhir ini berarti mengurangi menonton membuka Shopee gitu. Scroll Iya. Shopee-nya dikurangin gitu. Iya. Tapi kalau dari Mbak Salma sendiri tuh sudah efektif atau belum? Kayaknya sih lumayan ya Bu. Iya sih. Lumayan berkurang. Oke, nah itu kan tadi lumayan berkurang ya untuk mengontrol dirinya ini dengan tidak sering-sering nge-scroll Shopee ya gitu. Itu Mbak Salma untuk kedepannya apakah tetap mempertahankan hal tersebut atau Mbak Salma tidak akan melakukan itu lagi dan mempunyai rencana lainnya? Kedepannya sih pengennya nggak buka Shopee sering. Itu sama apa ya, nggak gampang tergoda sama barang yang bagus. Oh, jadi ini ya tetap mempertahankan untuk mengurangi membuka Shopee-nya ya. Iya. Oke, dan juga menahan diri ya untuk tidak gampang Tergoda. tergoda dengan barang-barang dengan pakaian-pakaian yang bagus gitu. Itu dari rencana yang akan dilakukan Mbak Salma ya. So, kalau dari teman-teman yang lain mungkin ingin menanggapi mengenai rencana dari yang akan dilakukan oleh Mbak Salma ini, atau mungkin kalian punya nih masukan-masukan gitu untuk Mbak Salma? Saya Bu, Iya, silakan. kalau buat kontrol biar nggak gampang tergoda itu karena sebelumnya sering ya beli, kayaknya nggak gampang sih, jadi harus ya pelan-pelan. Mungkin nahannya itu dialihin sama kesibukannya sekarang ini apa gitu, nanti baru belinya itu kayak dijadiin self reward gitu loh. Jadi belinya itu kan selama ngerjakan kesibukannya sekarang kayak kuliah, ngerjakan tugas, terus ada kegiatan lain itu kan seenggaknya kan bisa ngalihin rasa tergodanya itu tadi kan gitu. Terus nantinya kan bisa lebih senang juga kalau belinya itu dibuat jadi self reward setelah mencapai sesuatu gitu, mungkin setelah UAS atau apa gitu. Nah, itu dari Mbak Isni ya. Jadi Iya. memposisikan membeli baju itu sebagai self reward gitu Iya. ya, atas kerja keras yang sebelumnya sudah dilakukan gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Salma sendiri menanggapi dari masukan dari Mbak Yusni ini bagaimana? Apakah setuju atau bagaimana? Setuju. Iya sih, benar, buat self reward gitu. Itu kan kalau buat self reward itu kan nggak tiap bulan juga nggak sih? Iya gitu. Oke, berarti setuju ya gitu. Oke, kalau dari Mbak Mala sama Mbak Yuri ini apakah ada masukan atau belum ada? Silakan Mbak Yuri dijawab. Ini sih Bu, mungkin bisa buat menulis di buku sih, maksudnya apa yang udah Mbak Salma keluarin gitu loh, uangnya pakai buat apa aja. Jadi Mbak Salma tuh bisa lihat pengeluaran bulan ini tuh Mbak Salma udah bisa di apa aja, terus bisa direnungkan apa yang udah dibeli itu udah sesuai sama kebutuhan saat ini atau gimana, supaya Mbak Salma tuh bisa memperbaiki gitu, jadi bisa tahu apa yang udah dikeluarin. Oh, jadi ini ya ngelis gitu ya, ditulis apa aja yang sudah menjadi pengeluarannya gitu, beli apa aja bajunya gitu, apakah ini sesuai kebutuhan atau tidak gitu ya gitu. Oke, nah kalau dari Mbak Salma sendiri menanggapi dari masukan dari Mbak Yuri ini Iya setuju. setuju ya? Iya. Oke. Nah kalau dari Mbak Alma sendiri ada tanggapan atau belum ada? Ada sih mungkin Iya, kalau menurut pengalaman saya pribadi itu kalau misalkan Silakan dilanjutkan Mbak Alma. kalau misalkan satu minggu itu udah beli baju gitu ya, terus minggu selanjutnya tuh ya nggak beli baju gitu. Jadi kalau misalkan minggu sekarang udah beli baju, jadi minggu depan mungkin bisa kebutuhan lain. Oh gitu ya. Jadi ini ya lebih ke kayak
meminimalisnya dengan kalau misalnya minggu ini udah beli Iya. baju, minggu depan berarti beli kebutuhan lainnya. Terus Ya. kalau misalkan ada uang sisa gitu mungkin bisa ditabung. Oke, baik. Nah, itu tadi dari Mbak Amel ya gitu. Nah, ini kan tadi Mbak Salma mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman ya, dari Mbak Yusni lebih ke mempergunakannya sebagai self reward gitu, dari Mbak Yuri itu juga menulis mengenai pengeluaran-pengeluaran gitu yang sudah dilakukan, dan juga dari Mbak Amel ini lebih ke ini ya, mengatur keuangan nih ya, kalau minggu ini kalau sudah beli baju, minggu depan membeli kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih dibutuhkan, seperti itu ya gitu. Nah, dari masukan-masukan dari teman-teman nih, dari Mbak Salma sendiri, apakah akan mengikuti nih masukan-masukan dari teman-teman semuanya, atau hanya salah satu, atau bagaimana menurutnya Mbak Salma ini? Menurut saya yang mencatat itu Bu, Oh itu gitu. kebetulan saya udah dari semester 1 tuh nyatat apa yang saya beli gitu. Gitu ya. Mungkin itu sama itu self rewardnya bagus nih. Oh gitu. Jadi lebih mau menggunakan masukan yang dari Mbak Yusni ya, untuk mempergunakan sebagai self reward gitu ya. Oke, nah ini tadi kan berarti ini Mbak Salma kan tadi sudah mengatakan rencananya itu tadi mengontrol diri kan, mengontrol diri dengan mempergunakan membeli baju itu sebagai self reward gitu ya, gitu, menguranginya. Nah, itu dari rencana itu, apakah ada rencana lainnya nih kira-kira dari Mbak Salma, atau itu saja? Sudah. Oke, itu ya berarti. Nah, dari mempergunakannya sebagai self reward ini, menurutnya Mbak Salma, kelebihan yang akan didapatkan dari Mbak Salma ketika Mbak Salma itu mempergunakan membeli baju ini sebagai self reward itu seperti apa? Kira-kira. Saya jadi senang habis ngelakuin sesuatu yang mungkin bisa dikatakan berat. Habis itu saya membahagiakan diri saya sendiri, itu saya bisa jadi senang, bahagia. Terus sama uangnya itu nggak kebuang banyak gitu kan, cuma hanya dibeliin pas waktu self reward aja. Oke, baik. Nah, kalau untuk kelemahan yang akan didapatkan kira-kira seperti apa? Apakah ada atau tidak menurut Mbak Salma? Menurut saya nggak ada sih Bu, itu lebih ke menguntungkan diri sendiri sih menurut saya. Oke, baik ya ini. Nah, tapi kalau dari Mbak Salma sendiri, kira-kira akan melakukan self reward ini di setiap apa saja, dan apakah dilakukan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, atau dilakukan pada saat seperti apa? Bisa kayak habis UAS gitu bisa, terus habis UTS bisa, terus nanti habis sempro gitu bisa sih Bu. Oh, berarti setelah melakukan memang kegiatan yang berat gitu ya, seperti UAS, UTS gitu dan sebagainya, mau sempro juga ya gitu. Ya. Oke, berarti akan dilakukan di kegiatan yang memang lumayan cukup berat menurut Mbak Salma gitu. Oke, nah tapi dari rencana yang sudah direncanakan oleh Mbak Salma sendiri, apakah Mbak Salma sudah yakin? Sudah. Oke, sudah yakin ya, baik. Nah, oke, kalau sudah yakin semuanya gitu, saya akan menyimpulkan mengenai sisi konseling kita pada hari ini gitu. Tadi teman-teman sudah menceritakan nih mengenai permasalahan satu persatu, dan ternyata di sini yang permasalahannya dibahas mengenai permasalahan Mbak Salma, yaitu tentang boros gitu ya, borosnya dalam membeli pakaian gitu ya, yang lumayan cukup sering loh ini Mbak Salma ternyata ya membeli bajunya gitu. Jadi sekali membeli itu bisa 5 gitu ya. Oke, nah di sini Mbak Salma mempunyai rencana, yaitu rencananya Mbak Salma ingin mengurangi nih atau mengontrol dirinya yang sebelumnya sudah membeli baju bisa sampai 5 atau lebih, dan sekarang Mbak Salma merencanakan untuk mengurangi pembelian itu dengan 2 sampai 3 pakaian gitu ya. Dan ini Mbak Salma juga mempergunakan membeli baju ini dengan sebagai self reward, dan self reward ini akan dilakukan setelah Mbak Salma melakukan kegiatan yang cukup berat, yaitu seperti UAS, UTS, dan juga ini bentar lagi mau sempro gitu ya. Oke, nah itu dari Mbak Salma sendiri. Nah, dari teman-teman semuanya nih, bagaimana perasaannya setelah melakukan sesi konseling bersama saya gitu ya? Mungkin dari Mbak Salma nih, yang masalahnya yang dibahas hari ini. Saya senang Bu bisa sharing sama teman-teman yang lain juga, terus jadi
bisa sharing juga. Dan saya juga sangat senang sekali ya mendengar keaktifan kalian semua. Nah, kalau dari teman-teman yang lain mungkin ingin menyampaikan yang mengenai perasaan kalian setelah mengikuti sesi konseling hari ini. Mungkin saya senang sih Bu bisa konseling kelompok pada hari ini, karena juga mendapat pandangan baru, pemikiran baru mengenai teman-teman juga. Oh jadi pemikiran saya itu nggak hanya berhenti di sini saja, tetapi juga ada pemikiran-pemikiran lain dari teman-teman yang bisa menambah wawasan dari saya sendiri. Seperti itu. Oke, itu dari Mbak Mel ya. Oke, saya juga senang sekali mendengarnya. Ternyata kalian juga bisa perasaan kalian juga sangat senang juga ya mengikuti sesi konseling kelompok bersama-sama di sini. Gitu, saya juga senang sekali. Terima kasih juga atas kehadiran kalian di hari ini gitu. Kita tidak akan bertemu di pertemuan ini saja. Nanti kita di pertemuan selanjutnya nanti di hari Kamis juga, di hari Rabu juga di siang hari. Nanti kita akan bertemu juga. Nanti kita akan membahas mengenai progres dari Mbak Salma ini. Apakah seminggu ini sudah dilakukan rencananya atau belum, dan juga nanti kita akan membahas mengenai permasalahan yang selanjutnya. Nanti kita di minggu depan akan menyepakati bersama juga seperti itu ya. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Oke, kalian juga sepakat. Saya akhiri ya untuk sesi konseling hari ini. Semoga kalian bisa sukses terus ya dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.